Halo semuanya, baru-baru ini kita dihebohkan dengan berseliwerannya mengenai keinginan Presiden Amerika Serikat Donald Trump merelokasi atau memindahkan 2 juta warga Palestina ke Indonesia. Apakah hal ini benar? Apa maksud dibaliknya? Yuk, mari kita bahas. Presiden Donald Trump baru saja dilantik sudah bikin warga Indonesia panik karena beredar banyak desas-desus pemindahan 2 juta warga Palestina ke Indonesia pasca gencatan senjata. Benarkah demikian? Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru saja beberapa hari dilantik sudah membuat beberapa kebijakan yang menggemparkan di negaranya, seperti memberlakukan 2 jenis kelamin di Amerika Serikat, yaitu hanya perempuan dan laki-laki, dan tidak membenarkan transgender. Kemudian, ia tidak mengakui kewarganegaraan bagi anak yang lahir di negara dari orang tua imigran, hingga keinginannya keluar dari WHO buntut gagalnya penanganan COVID-19. Lalu yang terbaru ini, warga Indonesia justru yang ketar-ketir akan konten yang beredar pemindahan 2 juta warga Gaza di Indonesia. Entah apakah ini benar-benar bisikan dari Presiden Donald Trump tersebut akan keinginannya mengupayakan dan mendukung Israel untuk menduduki wilayah Israel seutuhnya. Berdasarkan keaslian dari berita tersebut, itu yang saya dapatkan dari berbagai media di Indonesia. Ternyata itu hanya pertimbangan akan kelanjutan gencatan senjata yang melulu lantahkan banyak rumah dan gedung di Gaza. Utusan Presiden Steve Witkoff beranggapan Indonesia hanya sebagai opsi negara untuk sementara untuk merelokasi warga Gaza yang terdampak. Tapi kita perlu tahu apa maksud dan tujuan yang disampaikannya. Indonesia sendiri memang bersikukuh mengupayakan kemerdekaan negara Palestina ini, namun tak bisa berbuat lebih karena hanya bisa mendukung kemerdekaan Palestina secara material seperti memberikan bantuan, pangan, menyerukan, dan menyuarakan di medsos. Namun jika membantu turun langsung secara militer, belumlah sedikdaya dan sekuat itu. Jadi Indonesia paling dengan sekuat-kuatnya mengupayakan kemerdekaan Palestina ini lewat jalur diplomatik untuk menyuarakan keras menghentikan serangan ke Gaza. Hal itu kerap diupayakan sejak dulu, namun tak bisa berbuat apa-apa. Serangan tetap terus dilakukan, alih-alih gencatan senjata solusinya untuk meredam serangan sementara. Presiden Gus Dur pernah melakukan langkah yang berbeda dan cukup mengejutkan di tahun 1994 dengan melakukan hubungan diplomatik, menerima undangan Perdana Menteri Israel kala itu. Sebenarnya punya maksud dan tujuan yang mengupayakan damainya Israel dan Palestina ini. Namun tetap saja tidak ada jalan keluar untuk memerdekakan negara Palestina. Mengenai wacana yang dilontarkan utusan Donald Trump ini, membuat warga Indonesia panik dan menolak adanya relokasi 2 juta masyarakat Gaza ini. Hal ini menunjukkan kurangnya dikdaya negara kita tercinta ini akan ancaman seperti yang diucapkan negara yang kuat dari kemiliterannya ini. Apalagi netizen kita ini suka melakukan serangan masif berupa komentar-komentar pedas di beberapa medsos mengenai kebakaran besar di Los Angeles yang dikaitkan dengan azab karena terus mendukung Israel melakukan serangan terus ke Palestina. Saya berspekulasi mungkin Amerika Serikat ini mencoba menjentil Indonesia dan ingin mengetahui seberapa reaksi dan terkejutnya masyarakat Indonesia akan ucapan dan narasi yang belum tentu dipastikan ini. Lantas, mengapa Indonesia tak turun langsung membantu penyerangan dengan kekuatan militer? Hal ini tentu akan menjadi malapetaka bagi negara kita. Kedikdayaan Amerika Serikat ini memang sulit dilawan oleh berbagai negara karena kurangnya kekuatan militer, salah satunya Indonesia. Negara kita memang di urutan ke-13 militer terkuat dunia, namun tak berimbang pasukan militer kekuatannya dibanding banyaknya masyarakat kita, sehingga tak mampu melakukan perlawanan militer dan lebih memilih menyelesaikan melalui jalur diplomatik. Jika saja negara kita mencoba melakukan serangan masif, seperti komentar pedas, menyudutkan negara mereka, tentu mereka bisa saja melawan, tapi tidak dengan kekuatan militer, tapi dengan membuat ketakutan, seperti membuat narasi selain pemindahan warga Gaza ini. Bisa saja menguatkan nilai dolar sehingga akan mempengaruhi ekonomi di negara kita dan akan terjadi inflasi kenaikan harga barang yang dimana masih tergantung dengan impor barang. Israel tetap terus mengklaim itu berdasarkan klaim sejarah dan agama mereka yang menganggap itu sebagai tanah perjanjian yang diberikan kepada bangsanya. Karena klaim sejarah agamanya itu membuat Israel tetap bersikukuh menginginkan wilayah tersebut akan mungkin tetap terus berkelanjutan peperangan di sana meski sekarang sedang dilakukan gencatan senjata. Kuncinya agar menjadikan Palestina merdeka itu yaitu dengan melakukan upaya kuat dan melakukan koordinasi di beberapa negara pro-Palestina sehingga bisa mencarikan solusi agar bisa meluluhkan hati Amerika Serikat dan Israel ini. Oke, jika kalian suka silahkan di subscribe channel ini agar saya selalu update konten-konten positif lainnya.
Oke, terima kasih. Sampai jumpa di edisi video-video selanjutnya.